Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat keimanan, nikmat kekuatan hati, nikmat keteguhan hati dalam membangun keyakinan pada diri kita masing-masing. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling patut untuk kita memahami apa yang ia inginkan dari umatnya, sehingga dia rela untuk berkorban, sehingga dia rela untuk menjauh daripada kemewahan hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang melebihi daripada para rasul yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hingga di penghujung hidupnya senantiasa dalam salah satu riwayat, walaupun itu riwayatnya sebagian ulama menyebutkan bahawa riwayatnya adalah lemah, tatkala hendak menemui ajal beliau alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan ummati 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 ummati, yang kemudian menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi rasa kasih sayangnya terhadap umatnya. Maka alangkah buruknya kita tatkala kita telah diajarkan, telah dituangkan seluruh apa yang menjadi, apa keinginan, apa tugas Rasulullah SAW kepada kita semua, namun kita enggan untuk mempelajarinya, enggan untuk memahaminya. Maka seorang mukmin seyogyanya dia mempelajari, memahami daripada hadis-hadis atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah selesai pada surat At-Tin, surat At-Tin. Lalu kemudian kita beranjak pada ke surat apa? Surat Al-Alaq atau surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah. Iqra wa rabbukal akram. Nah. Iqra, kata firman Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia perintah kepada seluruh manusia. Dan ini adalah perintah dalam surat ini, perintah membaca yang pertama, yang kemudian nantinya akan ada lagi Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram, dua kali perintahnya. Perintah di sini Iqra wa rabbuk, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kalimat khalaqa ini sebagian ulama menyebutkan khalaqa di sini adalah khalaqa ka. Maksudnya adalah khalaqaka wahai Muhammad, yang menciptakanmu wahai Muhammad. Atau penafsiran yang lain menyebutkan bahawa khalaqa di sini maksudnya adalah khalaqal makhluqat. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakanmu wahai Muhammad. Satu. Yang kedua adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk ini. Seluruh makhluk ini. Nah, kemudian selanjutnya
Kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, allazi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tadi kita sebutkan menciptakan apa ini? Menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khitabnya ya kita tahu bahwa sebab turunnya ayat ini adalah apa dia? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali ya pulang pergi dari rumahnya Khadijah, dari rumah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, pulang pergi ambil bekal, kemudian masuk ke gua Hira dalam rangka bertahannus, dalam rangka beribadah dan bertafakkur, dan ingin menjauhkan dirinya dari seluruh seluruh kesibukan manusia yang mana mereka ini jauh daripada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah mungkin saya sebutkan bahwa rata-rata Rasul itu diutus di kota-kota besar. Rata-rata Rasul itu diutus di kota-kota besar. Kenapa? Perhatikan saja di mana? Di Palestina, di Irak, di Mesir dan seterusnya. Ini semua menunjukkan mereka ini semua adalah tempat-tempat yang ramai. Ini adalah tempat-tempat yang ramai. Kenapa para rasul itu diutus kepada tempat-tempat yang ramai? Dikarenakan rasul ini datang untuk memberi solusi. Para rasul ini datang untuk memberi solusi, untuk mengarahkan manusia ke lebih yang bermanfaat. Sehingga kita mengetahui, dari sini kita mengetahui bahwa apa? Kesibukan manusia yang paling banyak itu ada di dalam kota, ada di perkotaan. Sebagaimana kesibukan manusia apa? Itu paling banyak di perkotaan. Beda dengan perkampungan. Perkampungan ya paling ke kebun, palingnya pekerjaan tertentu begitu. Tapi kalau di kota kita akan melihat sejumlah 1000 macam daripada aktivitas manusia yang semuanya akan melalaikan seseorang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmatinya. Kecuali yang dirahmatinya. Maka demikianlah mungkin keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat keadaan masyarakat orang-orang Quraisy di saat itu, sehingga dia menjauh dari apa? Ingin menjauh dari manusia itu. Menjauhkan ada dua, menjauh itu ada dua, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya dia lakukan. Bukankah Nabi SAW adalah orang yang digelari dengan Al-Amin, padahal dia juga adalah orang yang hidup di antara mereka ini manusia yang pada saat itu mereka berdusta. Mereka menganggap berdusta itu adalah hal yang biasa, kemudian terpercaya, mengingkari amanah dan seterusnya. Pada saat itu Nabi SAW tampil di hadapan manusia, di hadapan orang-orang Quraisy yang berbeda akhlaknya, berbeda sifatnya daripada manusia lazimnya. Kemudian Nabi SAW itu tadi menjauh dari segi perilaku, tapi tidak menjauh dari segi menjaga jarak, jauh dari tempat. Kemudian Nabi SAW tatkala dia melakukan tahannus, bertahannus, beribadah kepada bertafakkur di gua Hira, berarti menunjukkan Nabi SAW juga menjauh dari manusia, menjaga jarak, tempatnya dia jauhi. Tempatnya dia jauhi. Maka dua cara seseorang bisa selamat dari kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh manusia di sekitar kita. Yang pertama, menjauhi dari segi perbuatan, jangan memasuki dunia mereka, sebagaimana kita ini memiliki dunia tersendiri, sehingga kita pun terbebas daripada dunia atau kesibukan yang melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih daripada itu, dan ini lebih berat kayaknya, lebih berat, yaitu apa? Menjauhi mereka dari tempat. Silakan berhijrah dalam rangka memperbaiki diri. Silakan berhijrah tempat, jauhi mereka tempat mereka di mana mereka melakukan maksiat. Kenapa? Karena mungkin kita khawatir, kita ingin keluar dari dunia mereka, kebiasaan mereka. Namun kita mungkin awal 1 hari, 2 hari dan seterusnya mungkin kita bisa. Tapi hari-hari berikutnya kita ini adalah
Apa dia? Hati itu adalah berbolak-balik dengan dengan keadaan yang ada, sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua, hijrah dengan apa? Tadi hijrah dengan hati, sekarang hijrah dengan badan dan fisik kita. Jauhi tempat tersebut di mana kemaksiatan di sana dilakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjauhi keburukan manusia saat itu yang mereka lakukan, dua-duanya dilakukan. Maka pada saat itulah berulang kalinya Nabi SAW pulang pergi membawa bekalnya ke Gua Hira, dalam rangka bertafakkur, memikirkan memahami apa yang Allah inginkan sebenarnya. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini yang pada saat itu Rasulullah SAW betul-betul merasakan suatu rasa takut yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, karena kita tahu Nabi adalah manusia yang pemberani. Saking pemberaninya, bagaimana kita tahu bahwa dia pemberani sebelum datangnya wahyu? Dia pergi sendirinya bertahanus di gua. Kita tahu gua itu bagaimana modelnya. Ya, di sana ada hewan, ada dan seterusnya, binatang buas. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berani. Namun pada saat datang Jibril alaihi salam dengan membawa wahyu ini, 5 ayat dari pertama surat ini adalah Iqra, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan uzurnya, ma ana biqari. Rasul sallallahu diperintahkan untuk membaca 3 kali. Setiap perintah tersebut Rasulullah SAW memberikan uzurnya, yaitu ma ana biqari. Yang kemudian Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah pemberian maaf kepada Allah, kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram. Sebentar, nanti kita datangin ayatnya. Nanti datangin ayatnya. Nah, Iqra, perintah membaca. Perintah membaca dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbik. Sebagian ulama di sini adalah bismi rabbika, yaitu mutalabbisan bismi rabbik. Bacalah, jangan sekedar membaca. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, secara umumnya kita semua diperintah untuk membaca, tapi jangan asal membaca, sekedar membaca begitu. Ya, di sini bacaan pun ada 2, entah membaca Al-Quran, membaca buku, membaca tulisan, atau membaca alam di sekitar. Itu juga membaca, artinya memahami. Karena memahami, ketika dikatakan membaca di sini adalah pahamilah, karena pemahaman itu datang melalui bacaan. Maka perintah di sini ada 2, perintah membaca tulisan atau perintah membaca alam sekitar. Iqra bismi rabbik. Kalau membaca alam ini, membaca tulisan itu jangan sekedar baca, tetapi bawalah nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa terarah bacaan kita, sehingga bacaan kita bisa terarah, mengarahkan kita kepada hal yang positif, bukan kepada hal yang negatif. Banyak orang yang lebih pintar membaca, lebih banyak jamnya untuk membaca, namun ternyata bacaannya mengantarkan dia kepada kesesatan. Namun bacaannya mengantarkan dia kepada jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebabnya? Karena dia membaca sekedar membaca, tapi tidak membawa nama Tuhannya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah biasa saya sebutkan, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah seseorang membaca Al-Quran kemudian dia mengharapkan suatu petunjuk dalam bacaan Al-Qurannya, kecuali Allah berikan ilham baginya. Memberikan pemahaman. Kita tahu siapa itu Ibnu Taimiyah. Dia adalah orang yang, para ulama kalau dia berbicara tentang kedokteran, maka orang yang mendengarnya
mengatakan, beranggapan bahwa ini orang tidak ada yang dia tahu kecuali kedokteran. Saking hebatnya beliau. Kalau dia membaca ilmu tafsir, maka orang yang mendengarkan mengatakan bahwa ini orang adalah orang yang takhusus, belajar khusus tentang tafsir dan tidak ada yang dia tahu kecuali tafsir. Itu saking hebatnya. Siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian itu dari segi bacaan dan keilmuan. Namun kita juga mengetahui Ibnu Taimiyah bagaimana pandangan, bagaimana pemahamannya terhadap agama ini. Apakah dia orang yang menyeleneh atau dia orang yang justru membantah orang-orang yang menyimpan dari agama Allah? Maka dia adalah orang yang lurus pemahamannya, dan seluruh ulama, musuh ataupun kawan sepakat dengan hal tersebut. Sepakat dengan kecerdasan, dengan kelurusan pemahaman Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Di antara rahasianya beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma hdini lima yakhtalifun. Allahumma hdini lima yakhtalifun. Di malam harinya, saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk orang yang bermunajat, orang yang membaca dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Bacaan kita akan mengantarkan kita kepada kedekatan, kepada kelurusan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu bahwa banyak orang yang doktor, profesor dan seterusnya, namun ternyata pemikirannya, pemahamannya, hasil bacaannya justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan agama ini, tidak dekat dengan orang-orang yang membuat dirinya berkecimpung dalam agama. Tidak kita tahu bahwa dia adalah orang yang memperjuangkan agama. Kenapa? Karena dia membaca bukan dengan nama Tuhannya, bukan dengan nama Tuhannya. Dia sekedar mengandalkan kecerdasannya. Ya, kita tahu siapa dia, Haman. Ya, tatkala ditanya, ya annalaka haza, dari mana harta ini yang kau peroleh? Maka apa jadinya? Dia mengatakan innama utitu min ilmin indi. Mengandalkan apanya? Mengandalkan kecerdasannya, hasil bacaannya dengan akalnya. Mengandalkan hasil bacaannya, keilmuannya dengan akalnya. Akal seseorang itu memiliki batas. Yang membuat seseorang itu keluar batas dari akal sebagai biasa manusia, adalah tatkala seseorang itu bacaannya atau seluruh amalan perbuatannya, ucapannya itu senantiasa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saja, ada orang yang kecerdasannya di bawah mungkin rata-rata atau yang biasa-biasa saja, tetapi dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang cerdas. Kenapa? Perbedaannya di sana adalah dia menyandingkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaannya. Dia membawa nama Allah Subhanahu. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Jangan sekedar baca. Karena kalau sekedar baca, boleh jadi yang kita baca sekedar hanya terhenti pada maklumat. Pada maklumat. Demikian juga dalam hal kekuatan, ketika kekuatan kita kerahkan sekedar kekuatan, menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang kuat dan tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kekuatan yang kita miliki adalah datangnya dari Allah, maka kekuatan kita ini punya batas. Bahkan apa yang kita lakukan boleh jadi dikalahkan sama orang yang lebih lemah kekuatannya daripada kita. Lebih lemah daripada kekuatannya daripada kita. Dan di saat itulah kita akan mengalami atau hasil dari perbuatan kita, bacaan kita, pemikiran kita, pekerjaan kita, pembicaraan kita biasanya keluar daripada batasan akal manusia. Keluar daripada batasan akal manusia. Karena kenapa? Karena dia tidak menyandarkan pada perbuatannya itu kepada dirinya. Kita ini siapa? Maka sesuatu yang disandarkan kepada orang di luar batas, insya Allah kepada zat yang yang di luar batas manusia tidak bisa dipikir dialah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hasilnya juga akan di luar batas. Akan di luar batas. Artinya apa? Tidak bisa dipahami. Kita kan lihat bagaimana para ulama, perhatikan saja para ulama, mereka
membaca dalam, bayangkan kalau membaca atau mereka berzikir, mampu dia lakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan saat ini manusia. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengarahkan waktunya, mengarahkan pemikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian ulama mengatakan bi di sini adalah zaidah, adalah tambahan yang menunjukkan takkid. Bacalah nama Tuhanmu. Yang para ulama menyebutkan baca di sini berarti uzkur rabbaka, uzkur isma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu. Nama Allah Subhanahu wa taala banyak. Maksudnya kita diperintahkan untuk berzikir, untuk berzikir. Kita tadi kosakatanya ada zikir, ada zakirah, ada zikra. Zikir. Kenapa zikir itu? Karena zikir itu dapat mengingatkan kita sesuatu yang kita lupa. Zikir itu membuat kita bertobat dari dosa-dosa yang sudah kita lupa. Karena dosa ketika dilupakan tanpa ditobatkan, maka Allah akan menghisapnya. Maka caranya untuk bisa mentobatkan dosa kita, dosa-dosa besar tentunya, maka mulailah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingatlah nama Tuhanmu yang menciptakanmu, wahai Muhammad, secara khusus atau secara umum kepada manusia. Bacalah nama Tuhanmu, ingatlah nama Tuhanmu yang menciptakanmu, wahai Muhammad. Yang menciptakanmu, wahai Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya kalimat khalaqa di sini kita tadi sudah sebutkan maknanya adalah yang menciptakan seluruh manusia atau menciptakan engkau, wahai Muhammad. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dialah Allah yang menciptakan manusia. Nah, ini juga menunjukkan disebutkannya insan sebelumnya adalah salah satu penafsiran dia? Bahwa khalaqa seluruh manusia, disebutkannya secara khusus. Makhluk Allah kan banyak, bukan hanya manusia. Ada jin, ada pohon, ada gunung, ada langit, ada bumi. Kemudian allazi khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Disebutkannya insan secara khusus tanpa disebutkan secara satu persatu dari makhluk Allah selain daripada manusia, menunjukkan bahwa Allah ingin mengabarkan kita, saya ini menciptakanmu manusia dalam bentuk penghormatan, kemuliaan. Kemuliaan. Sebelumnya kan kita sudah menyebutkan dalam surat dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penghormatan Allah Subhanahu wa taala disebutkannya insan di sini secara khusus tanpa disebutkan makhluk-makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di antara kemuliaan manusia, dia adalah manusia yang paling mulia, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Bagaimanapun mulianya manusia, bagaimanapun hebatnya manusia, maka ketahuilah dia tercipta dari mana dia? Alaq, dari segumpal darah yang membeku. Darah yang membeku. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Nah, kalau mau lebih tahu, lebih mengenal lagi asal usul manusia, bahwa manusia itu adalah tercipta dari sperma. Tercipta dari sperma. Mana yang lebih menjijikkan, sperma atau darah? Sperma. Yang lebih menjijikkan adalah sperma. Kemudian aslinya lagi. Bagaimana dia? Dari mana dia keluar sperma itu? Kata para penyair Arab, tatkala ada orang yang berbangga dengan dirinya, dia mengatakan, apakah engkau tahu diri saya? Berbangga dirinya, membanggakan dirinya.
Maka orang Arab Badui itu mengatakan, araftuka jayyidan, saya sangat mengetahui kamu, bahwa engkau adalah manusia yang keluar dua kali dari dua kemaluan. Laki-laki, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Apa maksudnya itu? Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian apa? Sebelum jadi alaq, apa dia? Sperma. Dari mana sumbernya? Dari mana tempat keluarnya? Dari dua kemaluan. Dari kedua kemaluan perempuan dan laki-laki. Maka itu menunjukkan hinanya manusia yang dengannya tatkala dia menyombongkan diri untuk meredupkan kesombongannya, Khalaqal insana min 'alaq, isyarat tentang asal kembali, asal tadi itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.